Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya bernama Riza Ardianto, NIM 21 2020 273, ingin mempresentasikan etika surat telepon dan penggunaan digital platform. Pertama-tama kita menjelaskan tentang email. Dalam bahasa Indonesia, email disebut juga surat elektronik atau surat adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer seperti laptop, handphone, dan alat elektronik lainnya yang terhubung dengan internet. Dengan surat elektronik atau email, seorang dapat mengirim naskah, gambar, atau bahkan mengirim aplikasi atau file ke seseorang yang tentunya juga memiliki email. Dalam mengirim email, tentu saja ada etika. Yang pertama, terus subjek dengan tepat dan benar. Hal pertama yang akan dilihat orang dari email adalah subjek yang kamu tulis. Apakah subjek tersebut sesuai dengan perihal tujuan email yang kamu tulis atau tidak? Tak perlu menulis subjek dengan kata-kata yang tidak ada hubungannya. Tulislah subjek sesuai dengan tujuanmu menulis email tersebut atau subjek yang sudah ditentukan dari perusahaan tempatmu melamar pekerjaan. Misalnya, lamaran pekerjaan bagian administrasi atau permohonan penggantian jadwal wawancara. Tulis dengan huruf kapital di setiap kata untuk menunjukkan bahwa email yang kamu terima bersifat formal. 2. Menggunakan alamat email yang profesional. Gunakan alamat email yang profesional menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang profesional. Hindari penggunaan angka-angka atau padanan kata yang sulit terbaca dalam sebuah email. 3. Menggunakan salam pembuka yang sopan. Anda harus membedakan antara mengirim email dengan teman dan instansi tempat kamu akan melamar pekerjaan. Jangan pernah gunakan kata-kata gaul atau non formal seperti kata he atau hai yang malah berkonotasi negatif saat kamu ingin menulis email perihal lamaran pekerjaan. Salam pembuka seperti itu hanya akan membuat nama kamu tercoreng dan masuk dalam blacklist perusahaan. Daripada menulis hai atau he, gunakanlah salam pembuka seperti dengan hormat atau selamat pagi. Jika ingin menulis email dengan sifat yang lebih santai namun tetap santun. 4. Menggunakan tanda baca dengan tepat. Selain memperhatikan kata-kata, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda baca. Jangan sampai makna dari kalimat yang kamu tulis menjadi berbeda akibat salah dalam memilih atau menempatkan tanda baca. Meminimalisir penggunaan tanda seru dalam penulisan email. Akhir kalimat dengan tanda baca titik dan jangan lupa sambung kata kalimat dengan tanda koma yang bisa menyelaraskan maksud dari tujuan email menulis. 5. Menggunakan kata-kata yang umum. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi memang sering terjadi apalagi jika perbedaan budaya adalah penyebabnya. Namun, jangan dijadikan hal ini sebagai masalah besar. Kita hanya perlu memilih kata-kata umum yang sering dibaca atau didengar oleh banyak orang. Carilah referensi mengenai tata cara penulisan email yang baik dan benar. Sesuai dengan etika penulis email pada umumnya. Jangan lupa untuk menggunakan bahasa seformal mungkin agar tak ada kesalahpahaman yang terjadi atas email yang kamu kirim. 6. Tulis alamat email tujuan di sesi terakhir. Setelah Anda mengkoreksi tulisan email dan menganggapnya sebagai email yang sudah siap dikirim, maka kamu bisa menulis alamat email tujuan. Perhatikan juga alamat email penerima agar surat lamaran pekerjaan atau pengajuan permohonan bisnis sampai tepat waktu kepada penerima email. Lalu selanjutnya eh, telepon. Telepon merupakan
sarana vital sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manfaat diperoleh dari penggunaan telepon sebagai salah satu sarana komunikasi. Lalu ada manfaat penggunaan telepon. Komunikasi yang pertama, komunikasi dapat berlangsung dengan cepat. Dua, sebagai pengganti tatap muka karena alasan tertentu. Tiga, praktis dan efisien dalam waktu dan biaya. Empat, dapat menghemat energi atau tenaga. Enam, lima, dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat dan memiliki kemampuan multiguna seperti akses faksimili, akses internet, layanan pesan singkat, dan komunikasi konferensi tatap muka jarak jauh. Tak lupa ada etika bertelepon. Yang pertama, password the call property maksimum 3 times ringing. Jawab panggilan dengan segera maksimal 3 kali berdering. Yang kedua, letakkan telepon tetap di telinga Anda minimal 5 cm atau lebar jari lebar 2 jari dari corong mulut Anda. Yang ketiga, identifikasi dengan jelas perusahaan Anda, departemen Anda, atau diri Anda sendiri dan tawarkan bantuan. Yang selanjutnya, sapa penelpon dengan ramah. Yang kelima, ada cari tahu nama penelpon atau minta penelpon juga mengeja namanya. Yang selanjutnya, bicara dengan keras dan cukup jelas, juga hindari bahasa gaul atau istilah teknis yang mungkin tidak mengerti oleh penelpon. Selanjutnya, memberi kata ajaib. Yang selanjutnya lagi, jadilah perhatian dan jangan menyala. Yang terakhir, tutup panggilan dengan benar. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan.